Dalam tempo kurang dari 1 tahun, 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju tersandung kasus suap alias uang sogok. Pertama, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Dan kedua, Menteri Sosial Juliari Batubara. 2 orang itu merupakan menteri yang terafiliasi dengan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Semua tahu, PDI Perjuangan adalah pilar penting pemerintahan Joko Widodo sejak 2014. Sementara Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto adalah eksponen oposisi, rival Jokowi di pemilu 2014 dan bahkan 2019, yang belakangan diajak bergabung dalam pemerintahan. Dua menteri yang tersangkut korupsi tadi telah mundur dari kabinet. Kementerian KKP sempat dipimpin Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana tugas. Tapi belakangan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo didapuk menjadi PLT Menteri KKP. Sedangkan PLT Menteri Sosial diserahkan kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Ditanya atau tidak, mengurus 2 kementerian pasti tidak gampang. Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial pasti harus diganti karena menteri yang sekarang menjabat adalah menteri interim. Kemungkinan pertama tentu partai-partai ini yang berkepentingan, baik partai PDI maupun dengan Gerindra, saya kira sangat berkepentingan untuk kembali duduk di posisi yang sama, ditempatkan di posisi yang lain. Itu belum tentu PDI mau gitu ya. Apapun, urusan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Meskipun Presiden mesti memperhatikan 7 parpol pendukungnya. Tapi periode kedua ini adalah pertaruhan bagi Joko Widodo untuk menggoreskan prestasi kerja yang dapat menjadi legasi kepada bangsanya. Terlebih, tantangan di masa pandemi COVID-19 semakin besar. Presiden perlu menteri yang cakap untuk membantunya agar visi dan misi Presiden dapat diwujudkan. Masih ingat pernyataan Pak Jokowi beberapa bulan setelah terpilih lagi menjadi presiden untuk periode kedua? Ini pada tahun 2019 lalu. Mari kita simak bersama. Saya dalam 5 tahun ke depan, insya Allah sudah tidak memiliki beban apa-apa. Jadi keputusan-keputusan yang gila, keputusan-keputusan yang mere-mere, yang itu penting untuk negara ini, akan kita kerjakan. Kalau merasa tak punya beban, rasanya absah jika Presiden merombak kabinetnya. 2 menteri atau lebih, itu prerogatif Presiden. Dengan menimbang aspirasi parpol atau tidak, semua kembali kepada Presiden. Satu hal yang pasti, Presiden butuh anggota kabinet yang cakap, dapat bekerja, dan sanggup menerjemahkan visi dan misi Presiden. Sehingga Indonesia benar-benar menjadi negara maju sesuai dengan nama kabinetnya. Jangan cuma menggertak, berani dong mewujudkan seperti yang dikatakan pada 6 bulan lalu.